Selanjutnya ada Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal, selamat pagi Mbak Kania. Pagi Pak Ondo. Bagaimana Anda memandang Ya. pembagian jatah kursi menteri ini, Pak? Saya ibaratnya guru TK, saya mengatakan, hai anak-anak berhentilah, nggak usah berebut, semua kebagian, tenang saja gitu ya. Saya mau mengatakan gini, tenanglah, undang-undang kementerian sudah dirubah, tidak ada lagi batasan 34 menteri. Jadi terserah presiden. Tenang saja, bila ada 44 menteri dan masing-masing satu wakil sudah 88. Jadi pasti kebagian lah, salah satu, paling tidak satu gitu. Prabowo sudah mengatakan sebagian menteri-menteri Pak Jokowi akan tetap dipakai. Ya, jadi kalau memang kebetulan partai tersebut sudah ada menterinya di situ, misalnya PAN ya ketuanya sudah di situ, ya Golkar ketua, sudah tenang aja. Bila Prabowo menggunakan jaken kabinet, mungkin ini perlu mereka ya khawatir ya nggak bakal kebagian karena mungkin kadernya nggak ada yang profesional sehingga mereka memang ya warawiri lah. Paling nggak mereka berharap ya komisaris di BUMN lah kalaupun nggak dapat menteri gitu loh. Terakhir pertanyaan saya, kenapa sih mereka berebut? Apa iya bila ada menterinya yang menjadi anggota kementerian sekarang itu ada penghasilan dari situ untuk partai? Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo, Bekasi, Jawa Barat. Nah, kembali di editorial Media Indonesia, Mbak Kaniani sudah tinggal menghitung hari ya. Nanti akan dilantik para menteri dalam kabinet. Tadi disebutkan oleh Pak John dan juga Pak Ondo, partai harus kembali ke kita menjadi penyampai aspirasi masyarakat dan harapan akan terbentuk kabinet yang zaken. Tidak sedikit yang skeptis tapi Mbak Kania. Jadi apa yang harus dibuktikan? Apakah kita nanti bisa melihat dari komposisi kabinet yang akan dilantik? Ya kalau melihat dari apa yang disampaikan dari petinggi-petinggi Partai Gerindra ya sejauh ini dan sudah yang disampaikan juga oleh Pak Prabowo yang mengatakan bahwa ya misalnya ada keinginan untuk membentuk kabinet zaken gitu yang diisi ya. Zaken ini artinya diisi dengan profesional dan tidak harus representasi dari partai politik begitu. Nah, ini kan menyesuaikan dengan kebutuhan ke depannya itu akan seperti apa. Kompleksitas masalah yang akan dihadapi oleh pemerintahan yang akan datang 5 tahun ke depan ini membutuhkan memang kita semua itu bisa bekerja sama dalam kerangka profesional gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah kabinet zaken gitu justru. Cuman ya sekarang ini makanya kita membahasnya di editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Ada parpol yang kemudian juga menunjukkan misalnya Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh yang mengatakan bahwa ya tidak perlu diprioritaskan gitu dari menteri-menteri yang nanti dirancang gitu untuk kemudian mengatasi apapun permasalahan kompleksitas bangsa kita ke depan ini. Tidak perlu semuanya itu kemudian harus diserahkan kepada parpol dengan jatah tertentu begitu, bahkan tidak perlu diprioritaskan. Nah, ini kan adalah tradisi kembali lagi ke kita itu tadi gitu ya. Kita menyentuh apa yang sudah disampaikan oleh penelpon tadi begitu. Artinya ya bahwa kerjasama politik itu tidak harus ya transaksional. Harus gitu. Rasional ya, bukan transaksional ya. Dikembalikan ke jalur itu. Jadi nanti kita akan lihat tanggal 20 Oktober. Katanya masih dinamis gitu masih ya. Apakah kemudian 44 lebih dari 44 atau mungkin cuma 40 ya kita lihat nanti seperti apa. Tapi memang kita butuh pemerintahan yang akan datang ini membentuk kabinet tim yang solid gitu untuk memberikan dukungan terhadap roda pemerintahan ke depan yang ujung-ujungnya juga akan menguntungkan bagi rakyat kalau pemilihannya itu tepat sesuai dengan tupoksi dan sesuai dengan kapabilitas. Itu, terlepas dari apakah itu representasi dari parpol atau tidak. 44 bersama wakilnya kan 88 ya tadi kalau kata. Sudah dihitung ya. Sudah dihitung. Dihitung sama Pak Ondo.